Waktu itu polsek jam berapa tadi MT? Jam 2. Oh jam. Dengan Pak Goncang dia makan dia segala macam. Saat itu kita udah Pak, kan tadi Bapak kan korban bahwa siapa saja yang seperti ini. Waktu itu Tanggal jam? pada hari Rabu tanggal 29 kalau tidak salah 29 Desember 2021 ayahanda itu dari rumah pagi. Saat itu saya dan adik saya tahu beliau itu ke salah satu desa, yaitu desa Matabulu, karena beliau dari malam sudah bilang bahwa abah mau ke Matabulu. Setelah dari Matabulu itu dengan urusan beliau mau mengambil surat, kalau tidak salah surat untuk menjadi jaminan untuk dibawa ke si Aka atau pelaku. Nah setelah pulang dari Matabulu itu beliau masih balik ke rumah. Sekitar jam berapa? Itu sekitar siang, saya lupa kalau jam berapa, siang. Tepatnya siang. Di saat beliau pulang ke rumah, orang suruhan dari Aka ini sudah menunggu di rumah atas nama Pusran BE. Dia ketua P3 Kabupaten Bolamongondo Timur kalau tidak salah. Beliau disuruh untuk menjemput Abah. Nah, dijemput orang tua saya dijemput. Di dalam perjalanan tiba-tiba kalau tidak salah itu di Desa Motongkat. Di Desa Motongkat ayahanda sudah sempat menyadari bahwa ada yang membuntuti, ada yang ikut dari belakang mobil merah Strada Triton yang tidak tahu di dalamnya itu ada siapa. Tapi sampai saat itu pun beliau tidak menaruh pikiran negatif. Nah, di dalam perjalanan tiba-tiba yang menjemput ini si Pusran Bek ini tiba-tiba hilang. Beliau menggunakan mobil Sigra hitam. Tiba-tiba dia sudah hilang. Dikontaklah sama ayahanda. Pusran ngana di mana? Oh kita habis bensin Mi. Sepanjang perjalanan sampai di jembatan Kecamatan Modayak, beliau berhenti. Mobil merah itu juga ikut berhenti. Di situ juga beliau masih belum ada pikiran negatif. Ami mau ikut jalan baru, mau sholat sehingga sholat asar di Masjid Purworejo. Jalan-jalan sampai di depan masjid itu beliau berhenti, mobil itu juga berhenti sekitar 50 meter dari jarak kendaraan ayahanda. Setelah sholat, beliau telepon lagi si Pusran. Pusran, ini kayak ada mobil merah yang ikut-ikut kita. Katanya, iya kak, itu mobil orangnya si Aka. Kenapa dia orang ikut kita? Tidak tahu jawabannya. Jadi beliau masih tetap tidak negatif, pikirannya mungkin cuma memastikan beliau apa betul akan ketemu Aka pada saat itu. Tapi sesuai informasi dari ayahanda bahwa jam 1 siang si Aka masih menelpon baik-baik kepada ayahanda bahwa betul mau datang hari ini. Iya mau datang, sekitar jam berapa tiba? Kemungkinan jam 4 kira-kira. Jadi setibanya di rumah Aka itu sekitar jam 4. Pada saat di sana langsung bicara to the point, karena memang tujuan ayahanda itu datang untuk menegosiasikan masalah hutang piutang yang ada. Karena memang saat itu si Aka kan sudah meminta di Desember. Jadi memang masalah hutang piutang. Masalah hutang piutang. Jadi pada saat itu ayahanda datang dengan membawa beberapa jaminan untuk meminta waktu kepada si Aka
untuk proses pembayaran hutang piutang ini. Jadi pada saat itu beliau bilang, saya bawa jaminan, saya mohon untuk minta sampai Februari, tapi si Aka tidak mau. Si Aka bilang, ya sudah, ayahanda bilang kalau begitu sekitar sampai tanggal 10 atau 15 saya mohon waktu untuk melunasi hutang-hutang ini, tapi saya bawa jaminan, ada 5 sertifikat perkebunan, kalau tidak salah lahan perkebunan yang ayahanda bawa. Setelah beliau bilang bawa sertifikat, si ayahanda dan si Aka ini sama-sama ke mobil mengambil sertifikat itu, bawalah ke dalam. Sesampai di sana, si Aka dan si Pusran Bek sudah di tempat. Si Pusran Bek ini sama-sama menghitung, mengkalkulasi hitungan-hitungan sertifikat ini. Hitungan mereka sendiri bahwa sertifikat yang ada tidak memadai, tidak dengan jumlah yang tidak mencukupi jumlah yang ada. Jadi dia bilang bahwa ini kurang, makanya si ayahanda bilang kalau memang kurang berarti kita harus tambah dong jaminan ini. Katanya iya, kalau begitu ayahanda bilang kalau begitu saya dan Pusran pulang ke rumah, ambil lagi apa yang berharga yang bisa saya jaminkan ke Aka. Tapi di situ Aka ngamuk-ngamuk. Oh tidak bisa, jangan, Ngana tidak boleh kemana-mana. Disitulah mulai tidak diizinkan pulang, disandra dan segala macam, dan dia sudah ngamuk-ngamuk. Karena memang pada saat itu dia sudah dalam keadaan mabuk. Kak, jadi pada waktu itu Pulang. dari jam berapa sampai 4 sore. Dari jam 4 sore sampai kejadian itu. Iya, jadi bahkan ayahanda mau izin sholat maghrib saja tidak diizinkan. Diizinkan itu pada saat 6:30. Maghrib, sholat maghrib kan kita tahu waktu maghrib itu pasti hanya singkat, tapi diizinkan 6:30. Sholat pun di samping itu, tidak di ruangan mana-mana, tapi di ruangan itu. Cuman mereka kasih sejadah, sholatlah di situ. Ayahanda pun meminta untuk sambung sholat isya, katanya tidak boleh. Beliau masih ngamuk-ngamuk dan segala macam. Di situ ayahanda masih belum berpikir bahwa oh ini mau jadi lebih parah lagi keadaan. Tidak, tapi sekitar jam 9 kita anak-anak, ibu saya, mama saya telepon sudah tidak bisa, tidak mau diangkat. Pada saat sekitar jam 9-an kalau tidak salah, sempat sekali diangkat sama ayahanda telepon dari ibu saya, mencuri-curi angkat telepon dari ibu saya. Kalimat yang dilontarkan dari ayahanda hanya satu, dan itu memakai bahasa Gorontalo, bahwa saya tidak diizinkan pulang. Dan di situ ibunda mendengar suara dari Aka teriak-teriak, sudah tidak usah lagi telepon-telepon, ngapain telepon, nggak usah telepon-telepon lagi. Gitu. Ada kalimat itu. Jadi pada saat itu karena merasa sudah tidak bisa melakukan apa-apa, ayahanda mencoba untuk WA, cuman mengetik WA itu ke sanak saudara yang ada di Jakarta, saudaranya ayahanda, tempat Aka biar saya bisa keluar dari sini. Pada saat mendengar itu, ibunda langsung telepon kita anak-anak, saya, kakak saya dan adik saya yang waktu itu ada di kota Mobagu. Tapi adik saya waktu itu tidak tahu kalau sebenarnya ayah saya sudah dalam keadaan disandra. Pada saat itu kami bersaudara sudah siap-siap untuk membawa jaminan lagi untuk yang penting orang tua kami keluar dari sekapan itu. Di dalam perjalanan itu kami pun anak-anak tidak berpikir akan terjadi seperti itu. Pada saat kami tiba di lokasi di depan rumah si Aka di kecamatan di desa di Kelurahan Tumubui, kami melihat mobil ayah kami sudah tidak ada. Tidak lama kemudian kami masuk lorong di desa Tumubui itu melihat, karena si Aka ini punya beberapa rumah. Jadi kami melihat di rumahnya dia yang lain, siapa tahu ada di situ. Tapi pada saat itu di depan rumah beliau itu, di rumah si Aka itu sudah ada banyak mobil. Salah satu mobil juga ada mobil Kapolres. Kami melihat. Jadi saya dapat telepon, saya sendiri yang dapat telepon bahwa Pigilia Jo ngoni pe Abah di rumah sakit. Sampai telepon. Oh, ibu saya. Jadi ke rumah sakit saja lihat ibu saya. Jadi bapak saya saat itu di saat jam 9:21:20 dari bukti percakapan ayahanda dan Kapolres itu, dan bukti itu masih ada, kita masih punya.
Jam 21.20 Ayahanda WA ke Kapolres bahwa Assalamualaikum Bapak Kapolres, emergensi. Ada kalimat emergensi awal. Emergensi, saya ada di rumah Ali. Saya membawa jaminan untuk menyelesaikan permasalahan, tapi yang bersangkutan sudah ngamuk-ngamuk, dalam keadaan mabuk dan sudah ngamuk-ngamuk dan tidak izinkan saya pulang. Di jam itu Kapolres belum merespon. Berikutnya sekitar 9 menit Ayahanda mengirim lagi SOS. Masih tidak ada respon. Ketiga kalinya Ayahanda sudah bilang tolong dengan 3O. Maksudnya tolongnya itu agak panjang. Tolong Pak Kapolres, saya sudah dalam keadaan terancam. Respon Pak Kapolres waktu itu apa? Pada akhirnya Kapolres merespon, iya Eyang, saya berharap bisa diselesaikan secara baik-baik. Bisa diselesaikan secara baik-baik. Dia menjawab, iya Eyang, iya Eyang, tolong bisa diselesaikan secara baik-baik. Berikut lagi dia menjawab, iya Eyang, saya sudah bilang juga ke Bang Ali bahwa selesaikan secara baik-baik. Ayahanda masih menyusul WA itu bahwa mengatakan saya dalam keadaan terancam. Tolong Pak Kapolres. Kapolres menjawab lagi, iya Eyang, saya dalam keadaan kondisi kurang enak badan. Dalam kondisi kurang enak badan karena saya mengurus satu masalah di kecamatan di Kota Mobagu dan waktu tidur saya yang kurang singkat mengakibatkan saya masih kurang sehat. Tapi Ayahanda masih tetap menyusul. Terakhir kalimat Ayahanda cuma bilang, tolong Pak Kapolres jangan biarkan saya dalam keadaan terancam. Pada jam 22.13 Kapolres baru menjawab, iya saya merapat. Ya. Jadi pada saat Kapolres pun datang, setelah Kapolres datang, Ayahanda berharap karena Kapolres adalah seorang pimpinan wilayah kepolisian di kota-kota Mobagu. Berharap pada saat itu beliau yang saat ini sudah keadaan terancam itu bisa diamankan keadaannya. Tapi pada saat di dalam Kapolres memediasi mereka berdua, tapi bukan bicara bertiga. Si Aka dan Kapolres bicara di satu ruangan yang lain. Setelah bicara sekitar beberapa menit, si Aka keluar. Si Aka keluar menyerang Ayahanda dengan keluar kalimat, ini sesuai informasi dari Ayahanda, bahwa dia keluar dengan kalimat, kenapa nggak lapor kita di Mabes Polri kalau kita DPO. Jadi pada saat itu bukan lagi membahas hutang piutang, tapi menuntut kenapa Ayahanda melapor ke Mabes Polri. Kenapa tiba-tiba? Tidak tahu. Maksudnya dari kita keluarga kita tidak mau tahu kenapa ada kalimat itu. Jadi pada saat itu Kapolres masih melerai keduanya. Jadi tidak terjadi. Saat itu Ayahanda dirangkul, bagaimana caranya? Kalau dicekikkan begini, dirangkul begini. Lehernya. Dirangkul di leher. Ya, jadi ditariklah sama Kapolres. Dipanggil lagi bercerita di mediasi lagi di ruangan. Setelah beberapa menit lagi dia menyerang lagi yang kedua. Itu bukan lagi dirangkul, tapi kepala dari Ayahanda ditindih ke tempat duduk. Ya, ditindih. Itu kata Ayahanda lumayan lama karena Kapolres agak kesulitan menarik si Aka karena tangan si Aka ada di dalam kantong dari Ayahanda. Jadi agak susah ditariknya begitu. Jadi yang ketiga setelah itu dipanggil lagi ke ruangan untuk bercerita, untuk dimediasi lagi, mungkin untuk ditenangkan si Aka jangan berlaku anarkis dan segala macam. Tapi yang ketiga itu sudah tidak dapat dibendung. Yang ketiga itu sudah terjadi gigitan karena tiba-tiba Ayahanda dirangkul lagi langsung digigit. Yang ketiga ya? Iya, yang ketiga digigit. Menurut pengakuan dari Ayahanda dilihat oleh Kapolres karena Kapolres saat itu waktu dia merangkul dan langsung menggigit, itu Kapolres langsung bilang, "Bang, jangan begitu." Jadi saat itu juga mana itu ada. Gerakan dari Pak Kapolres. Iya ada. Pada saat itu juga langsung anggota Resmoknya langsung mengamankan. Pak, kembali Ini boleh ceritakan. Sejujurnya seperti ini. Apakah Hutang piutang ini utang atau seperti Anda ini sebenarnya dengan si Aka ini waktu itu kalau tidak salah di
akhir 2019 apa akhir awal 2020 ayahanda memang sempat meminjam uang tapi dalam jumlah 500 juta. Pada saat menghadapi pilkada itu si Aka meminta saya pribadi yang menjemput uang itu. Jujur, saya pribadi yang menjemput itu dalam jumlah 2 miliar tanpa ada jaminan dan tanpa ada kwitansi membicarakan bahwa ini utang piutang. Jadi ada hitam di atas. Pasca pilkada, waktu itu posisi saya kalah ya dalam pilkada. Pasca pilkada, si Aka ini menuntut bahwa yang dikasih yang saya jemput kemarin itu adalah hutang piutang. Pada bulan Mei, kalau tidak salah bulan Mei, Aka datang ke rumah kami di kediaman kami dengan membawa teman-teman, saya tidak tahu kalau itu preman atau teman-teman atau apa, ada 6 mobil dan itu disaksikan oleh beberapa anggota polisi Polres Poltim. Karena saya tahu waktu itu masih ada Kabak Ops, ada beberapa anggota polisi yang disuruh mengamankan jangan sampai ada terjadi tindakan kriminal saat itu karena dia bawa orang banyak. Dia meminta di saat itu untuk membuat kwitansi kepada ayahanda karena ayahanda tidak mau berbelit-belit dan mau membesar-besarkan masalah. Ayahanda mengikuti bahwa ya sudah, pada saat itu ayahanda memberikan uang untuk membayar yang hutang 500 juta itu. Pada saat itu kita beri 300 juta, tapi katanya sudah yang 500 juta itu tidak usah, yang 2M ini yang tanda tangan gitu. Minta untuk kita membuat kwitansi gitu. Jadi pada saat itu memang karena keadaan juga dia datang jangan takutnya mau ribut, karena kita tidak minta kalau dia ribut karena ini di kampung ya, di kediaman kita juga kita tidak mau mengundang ini dari masyarakat. Makanya ayahanda memilih ya sudah kita ikuti saja maunya. Jadi hutang piutang itu dari situ. Apakah sudah ada? Kalau ancaman sih bagaimana ya? Bukan ancaman, cuman dia sering meneror kita, terutama saya, ibu saya, ipar saya, bahkan sampai ipar saya pernah menangis terseduh-seduh karena dimaki-maki, bahkan ibu saya dimaki-maki bahwa katanya ngana duduk enak-enak di kursi DPR pakai kita pe uang, padahal pada saat itu juga orang tua saya waktu ikut pileg juga tidak, waktu itu belum, karena kita tidak pernah bagaimana ya, tidak pernah meminta bantuan juga ke beliau. Jadi pada saat itu kita diteror, sering diteror. Kalau ancaman sih mungkin tidak, tapi diteror, meminta tagih ngana bayar ngana pe utang, sampai mengeluarkan kata-kata kotor gitu, sampai mengatakan ya pada hari Jumat tanggal 31 Desember kami keluarga membawa ayahanda ke rumah sakit Siloam. Kita masuk di rumah sakit itu sekitar sore, jam 1:30 kita melakukan kita karena sudah janjian sama dokter sekitar jam 1. Jadi kita masuk dari perjalanan karena sedikit lama dari perjalanan kita ke Siloam ini 1:30 sampai di sini. Bapak langsung di konsultasi dokter ahli bedah plastik dan kecantikan yang pada saat itu dokter Mendy Hatibi, dan pada saat itu dokter langsung meminta untuk pasien ditahan di rumah sakit karena keterangan awal dari dokter bahwa ini luka serius, bukan luka yang main-main, takutnya ini akan infeksi karena ayahanda itu yang agak berbahaya dari hidungnya bukan hanya sekedar hilang bagian hidungnya, tapi jaringan di sininya yang agak sensitif yang sempat rusak. Maka dari itu dokter memilih untuk menahan pasien. Saat itu dari hari Jumat itu ayahanda sudah tidak diizinkan pulang, jadi menginap di Siloam untuk dilakukan operasi pada besoknya. Hari Sabtu kemarin ayahanda sudah puasa dari jam 1 siang dan dilakukan masuk ruang operasi jam 7 malam. Jam 8 itu sudah mulai pembersihan luka dan mulai foto mungkin untuk persiapan operasinya, karena ini kan bentuk organ ya, maksudnya mau bentuk dulu mau seperti apa nanti. Jadi pada jam 8 itu masih pembersihan. Jam 8:30 kira-kira kemungkinan
sudah mulai operasi dan selesai itu hampir jam 11 gitu. Dan sebelum selesai dokter keluar dari ruang operasi, dokter sempat mengundang saya sebagai keluarga karena saya menjaga langsung beliau. Dokter mengatakan bahwa ternyata setelah dibersihkan luka ayahanda itu lukanya bukan hanya luka yang biasa-biasa saja, tapi ini luka yang lumayan berat karena banyak yang hilang dan lumayan dalam. Seperti itu keterangannya. Bahkan dokter mengatakan kepada saya bahwa ini keterangan di medisnya, keterangan medisnya pasti ditulis bahwa ini amputasi hidung. Karena agak kesulitan karena lukanya lumayan panjang, karena kita berpikirnya cuma di depan, ternyata sampai di tengah tulang hidung ini. Kira-kira berapa senti lukanya itu? Aduh, Yang berapa keterangan senti? dokternya bilang. Dokter enggak bilang kalau berapa senti, tapi dia lumayan. Saya lihat jahitannya sampai di sini. Sampai di tengah hidung. Iya, dan untuk mengambil daging dan kulitnya, dokter mengambil bagian leher dan telinga. Karena kata dokter, karena dia banyak yang hilang dan dalam, makanya dia mengambil 2 tempat di leher, bagian leher kiri dan bagian telinga kanan. Dan operasi itu dilakukan hampir 3 jam dan posisi pasien dibius secara total. Terus kondisi Terakhir saat ini dari pasien, alhamdulillah pasca operasi itu sudah lumayan, tapi memang beliau masih belum bernapas lewat hidung, masih bernapas lewat mulut, karena kata dokter dia memasang apa itu saya lupa namanya untuk menghindari memar atau pembengkakan di hidung. Jadi beliau masih bernapas lewat mulut, dan dokter pun masih menyarankan kepada saya untuk beliau mendapatkan terapi hiperbarik oksigen. Jadi terapi oksigen lagi untuk beliau itu sebanyak 5 kali gitu. Karena kan beliau menyangkut pernapasan. Kalau itu tidak cepat diatasi, ya, tidak cepat diatasi karena dia menyangkut jaringan di hidung. Kalau lama diatasi, nanti hidung ayahanda itu mengkerut. Jadi tidak hilang sistem pernapasan, tapi hidungnya sudah tidak akan bisa difungsikan sebagaimana mestinya. Kalau kami dari pihak keluarga, kita fokus untuk kasus penganiayaan ini. Kita tidak mau melapor masalah Kapolres, tidak, karena kami hanya meminta Kapolres sebagai saksi mata yang melihat kejadian. Hanya itu yang kami berharap, bahwa Kapolres bisa memberikan kesaksian yang sebenar-benarnya. Untuk melapor Kapolres, saya dan keluarga tidak mau membahas itu. Kami hanya fokus untuk bagaimana dengan kasus penganiayaan ini, karena menurut kami kasus penganiayaan ini karena ayahanda itu bukan hanya sekadar saling janjian, tapi dijemput. Maka dari itu kami meminta agar orang-orang juga yang terlibat dalam hal itu, karena beliau dijemput berarti ibaratnya ada yang memediasi, ada yang memfasilitasi untuk ketemuan. Jadi saya berharap ini memang betul-betul yang orang-orang yang terkait juga kita akan coba laporkan. Dan kita juga akan menambahkan BAP, karena memang jujur waktu BAP di Polsek Kota Bagus selektif itu di depan saya, karena saya yang mendampingi beliau untuk BAP di selektif itu tidak semua keterangan korban itu dicantumkan di dalam BAP. Ada beberapa yang disampaikan oleh korban tidak dicantumkan dengan alasan bahwa nanti ada pengembangan pemeriksaan lagi. Jadi ada beberapa nama saksi yang tidak disebutkan di dalam BAP. Jadi kami akan menambahkan nanti pas melapor di Dir Reskrimum Polri. Iya. kapan rencana? Jadi sama-sama